Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2212506. Saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Baca Tulis Al-Quran yang diampu oleh dosen Dr. Syahril. Yang pertama itu adalah latar belakang. Guru adalah orang yang berilmu yang tidak hanya menguasai ilmu secara teoretik tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Al-Ghazali mengatakan yang dikutip oleh Zainuddin bahwa istilah pendidik berasal dari kata al-mu'allim yang berarti guru, al-mudarris berarti pengajar, al-mu'addib berarti pendidik, dan al-walid berarti orang tua. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, tidak adanya motivasi belajar siswa tentang baca tulis Al-Quran di MTS Yasiska Kedaung. 2. Rendahnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran belajar baca tulis Al-Quran. 3. Kurangnya strategi guru yang mengajar membuat siswa cenderung bosan. 4. Kurangnya kesadaran dan perhatian orang tua terhadap perkembangan anaknya. 5. Penggunaan metode yang masih kuno menyebabkan siswa kurang minat. Batasan masalah. Peneliti memfokuskan masalah pada keadaan siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti belajar baca tulis Al-Quran. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Baca Tulis Al-Quran. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa saja kesulitan belajar baca tulis Al-Quran di kelas 7 MTS Yasiska. Yang kedua, bagaimana strategi guru mengatasi kesulitan belajar baca tulis Al-Quran di kelas 7 MTS Yasiska. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kesulitan belajar baca tulis Al-Quran di kelas 7. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar baca tulis Al-Quran di kelas 7 MTS Yasiska. Kajian teori. Apa sih baca tulis Al-Quran itu? Pengertian baca tulis Al-Quran. Baca berarti membaca, yakni melihat tulisan dan mengerti atau melisankan apa yang tertulis, dan tulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya. Baca tulis Al-Quran adalah proses kegiatan pembelajaran tata cara membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Terkait dengan baca tulis Al-Quran, penyelenggaraan baca tulis Al-Quran ini adalah kegiatan pendalaman pemahaman Al-Quran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dan kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi muatan lokal. Baca tulis Al-Quran merupakan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik yang beragama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baca memiliki beberapa arti, antara lain melihat serta memahami dan menuliskan huruf-huruf hijaiyah Al-Quran dengan baik dan benar. Apa sih metode dalam mengajar baca tulis Al-Quran? Yaitu ada qiraati, praktek, talaki, pembiasaan, baghdadiyah, iqra, tilawah, dan lain-lain. Sini ada juga faktor penyebab kesulitan baca tulis Al-Quran. Yang pertama itu ada faktor internal. Peserta didik di dalam membicarakan faktor internal ini akan dibahas menjadi 3 faktor, yaitu psikologis, dan intelektual. Yang kedua ada faktor eksternal. Peserta didik, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penelitian relevan. Peneliti oleh Salihatul pada tahun 2009 dengan judul Upaya Guru BTQ dalam Mengetahui Kesulitan Belajar Baca Tulis Al-Quran. Peserta didik di kelas 3 di SD Negeri 4 Mulyorejo, Pemalang, tahun ajaran 2009-2010, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran peserta didik kelas 3 di SD Negeri 4 Mulyorejo, Pemalang dapat dihadapi dengan baik. Faktor penghambat bagi guru BTQ adalah 2 faktor, yaitu faktor linguistik, tata bunyi, kosakata, tata kalimat, tulisan, serta penerjemahan, dan faktor non-linguistik, yaitu sosial budaya. Sedangkan faktor kerangka berpikir ada 4, yaitu pertama, strategi guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar Al-Quran. Strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran BTQ yaitu ada strategi individual dan strategi kelompok. Yang ketiga ada peran guru dalam mengatasi kesulitan. Yang keempat ada guru itu sebagai fasilitator, penggunaan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, sesuai kebutuhan siswa. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan manfaat penelitian. Pada dasarnya, pemilihan pendekatan dalam penelitian ini tergantung pada penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian berusaha mendeskripsikan penerapan strategi guru dalam mengatasi kesulitan baca tulis Al-Quran bagi peserta didik. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti memilih jenis penelitian studi kasus. Hal ini sesuai dengan pendapat Johan W. Crewell. Yang kedua ada waktu dan lokasi penelitian. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2024 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 7 Yasiska Kedaung, Kelurahan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
Selanjutnya itu ada sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer adalah data yang langsung oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Yang kedua itu data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang menyangkut kasus-kasus kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik atau kepala sekolah. Keabsahan data. Teknik untuk menjamin keabsahan data penelitian yang lebih akurat harus mendalam. Hal ini, penelitian harus benar-benar melakukan pengamatan yang benar-benar dalam melakukan penelitian. Setelah terkumpul dan dianalisis, maka diperlukan adanya uji keabsahan data yang bertujuan untuk menjamin kepercayaan atau validitas data yang diperoleh melalui penelitian. Kepercayaan subjek dan kepercayaan diri pada peneliti merupakan proses pengembangan yang berlangsung tiap hari dan merupakan alat untuk mencegah usaha coba-coba dan pihak subjek. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.